Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mata kuliah data mining, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Untuk yang pertama, saya akan men-share mengenai RPS-nya terlebih dahulu ya. Apakah share saya sudah terlihat? Baik. Ya, untuk kemarin mulai dari awal MK Data Mining itu adalah menjelaskan mengenai visualisasi, eksplorasi, dan preprocessing serta metode klasifikasi, clustering, dan prediksi. Nanti ada beberapa metode yang tidak termasuk klasifikasi, clustering, dan prediksi atau kasus spesial. Misalkan kasus spesial di sini adalah aturan asosiasi ya. Nah, ini materi atau pokok pembahasannya ada visualisasi, eksplorasi, dan reprocessing data. Saya harapkan nanti kalian setelah menempuh mata kuliah data mining, maka kalian bisa melakukan visualisasi, eksplorasi, dan pre-processing data, menjelaskan karakteristik dan menganalisa teknik data mining untuk tujuan klasifikasi, tujuan clustering, dan tujuan prediksi. Salah satu referensi berbahasa Indonesia yang dapat kalian gunakan sebagai acuan untuk mata kuliah data mining adalah kupas tuntas algoritma data mining dan implementasinya menggunakan R. Saya merupakan salah satu penulis dari buku ini. Silakan kalian lihat sendiri dan kalian pelajari materi yang ada pada buku ini. Nah, sesuai dengan materinya, untuk yang pertemuan pertama itu akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, pengantar data mining, dan seterusnya. Ini masih pengantar ke data miningnya. Kemudian yang pertemuan kedua mengenai visualisasi datanya, baik itu menggunakan R ataupun metode yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pre-processing data. Setelah itu kuis yang membahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Nah, setelah pertemuan ketiga itu kita akan memperoleh data yang siap kita analisa seperti itu. Nah, barulah yang kelima ini adalah topik spesialnya dulu yaitu association rule. Keenamnya itu adalah untuk kasus klasifikasi, salah satu metodenya adalah pohon keputusan. Nanti di pohon keputusan itu ada beberapa metode, yaitu ID3, C45, dan CHA, seperti itu. Kemudian metode yang lainnya untuk klasifikasi ada di pertemuan 7, yaitu KNN. Setelah itu UTS, untuk pertemuan 8 itu mengenai klasifikasi juga, yaitu bias. Nah, karena memang sangat sedikitnya pertemuan, maka klasifikasi kita lanjutkan kayak gitu ya, terlalu banyaknya metode untuk klasifikasi seperti itu. Kemudian yang pertemuan ke-10 itu mengenai klasifikasi, tapi kita gunakan yang metode machine learning, yaitu neural network atau jaringan saraf tiruan. Dan yang pertemuan ke-11 ini masih mengenai klasifikasi, yaitu menggunakan SVM. Ini juga menggunakan machine learning. Kemudian kuis, ini kuisnya adalah bias, NN, dan SVM, ini kurang. Ya, kemudian pertemuan ke-13 itu lanjut ke analisis klaster. Pertama adalah pengenalan terlebih dahulu, baru ke metode yang hierarki. Setelah metode hierarki, itu ada metode partitioning. Nah, di dalam metode partitioning ada kami sama gamedoid yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Seperti itu. Barulah nanti di pertemuan 15 ada untuk kasus prediksi, yaitu menggunakan SVR. Di minggu 16 kita akan melakukan UTS. Sesuai dengan yang telah saya tunjukkan kepada kalian, ya, sesuai dengan arahan kemarin, saya menghubungi PM untuk kalian melihat video yang telah saya buat mengenai K-means dan K-medoid seperti ini ya. Semuanya sudah melihat ya? Sudah? Ada yang belum?
Oke, sudah semua, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, saya ingin tahu terlebih dahulu kalian bisa atau tidak ya menjawab 5 pertanyaan mengenai Cummins dan gamedoid pada Kahoot. Silakan untuk join Kahoot-nya. Saya share ininya, game link-nya bisa kalian klik sendiri ya. Nah, ini saya taruh di chat. Silakan kalian copy untuk kalian masuk ke sini. Kita akan quiz sebentar sebagai pretestnya. Silakan. Oke, L sudah join. Hanifa, Fasya. Hanya 5 pertanyaan ya. Mustika, Rakan, Karen, Sherlinda. 4, 5, 6. Masih kurang. 2 orang ya. Oke. Oke, 8 orang ya sudah masuk semua. Saya mulai dari sekarang ya, Nak ya. Jadi kuisnya ini nanti di setiap pertanyaan itu ada waktunya. Silakan kalian langsung pilih ya. Saya start mulai dari sekarang. Oke. Oke. Yang pertama adalah analisis Cummins dan gamedoid termasuk jenis analisis clustering apa? Silakan kalian pilih, ada hierarchical, ada density, partitioning, frekuensi, frequent pattern base. 5, 4, hanya 20 detik ya nak ya. 6 answer. Oke, jawabannya kalian? Oke, 6-6-nya banyak. Ada yang nggak jawab 2 orang ini ya. Oke, saya next ya. Untuk pertanyaan kedua, hanya 20 detik nak ya. Pertanyaan kedua. Oke, kita lihat L yang paling cepat ya. Semuanya menjawab dengan benar. Saya next. Alhamdulillah, masuk ya berarti ya. Pada analisis kami dan gamedoid, K-nya itu menunjukkan apa? Banyaknya klaster, banyaknya variabel X, banyaknya variabel Y, atau banyaknya tetangga terdekat. Hanya 5 yang jawab ini. Oke, banyaknya klaster. Saya mau lihat siapa lagi nih. L lagi. L, Rakan, Mustika Ayu, Hanifah, sama Serlinda. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Ketika ada outlier, apakah metode Cummins dan atau gamedoid dapat digunakan? Jadi kalau ada outlier, Cummins aja, gamedoid aja, atau bisa dua-duanya atau tidak bisa kedua-duanya. Semakin hari semakin banyak yang tidak menjawab ya. Silakan mohon dijawab, Nak. Oke, ternyata ada beberapa yang menjawabnya salah ya. Yang benar adalah apa? Hanya gamedoid saja. Karena apa, Nak? Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa hanya gamedoid? Ada yang menjawab Cummins. Ada yang menjawab bisa dua-duanya. Ada yang menjawab tidak bisa kedua-duanya. Tapi 0 yang salah atau 0 yang benar ya. Jadi kan rata-rata itu kan Cummins ya nak ya. Cummins itu sesuai dengan distribusi normal. Itu kan memang based on rata-rata. Nah itu tidak bisa atau dia itu tidak robust terhadap outlier. Kalau ada outlier, dia nanti akhirnya menceng. Kayak gitu. Oleh karena itu, biasanya rata-rata tidak robust terhadap outlier. Sehingga metode yang robust terhadap outlier adalah median. Masih ingat ya, di data mining itu sempat saya singgung, ada yang gambarnya distribusi normal, di mana posisinya rata-rata, di mana posisinya median, dan di mana posisinya modus. Masih ingat, Nak? Ada yang dia itu di tengah gini, itu posisinya gimana, ada yang miring kiri, ada yang miring kanan.
Nggak ingat? Nggak. Oke, nanti nggak apa-apa. Akan kalian buka lagi ya. Jadi yang benar adalah K-metode yang bisa. Karena dia basisnya adalah median. Seperti itu. Next. Oke, karena salah semua, saya tidak akan menyebutkan. Soal keempat, jika suatu pengamatan ABC sampai G diamati X1 dan X2, pada kami dan kemodoid, nanti ngitung jarak. Nah, jaraknya itu menunjukkan apa? Ngitung jaraknya siapa dengan siapa. Oke, jadi ini yang jawab cuma berapa ini? 2, 3, 4, 5. 5 orang lagi yang menjawab dan hanya satu orang yang benar, yaitu jarak antara objek dengan pusat klasternya ya. Bukan objek satu dengan objek lainnya. Kalau objek satu dengan objek lainnya itu ada pada hierarchical, bukan partitioning. Seperti itu ya. Beda antara partitioning dengan hierarchical. Ada yang tahu bedanya apa? Partitioning dengan hierarchical? Ya, siapa yang bisa mencoba menjawab bedanya partitioning dengan hierarchical apa, nak? Mau angkat tangan? Nggak ada yang bisa coba jawab. Saya tunjuk ya. Ayo L, monggo L. Izin menjawab, Bu. Mungkin Ya, kalau klaster yang hierarki itu bukan terhadap kelompok pusat datanya, tapi antar objeknya gitu. Yang paling mirip nanti dikelompokkan jadi satu klaster. Sedangkan kalau yang Kaminsky Method atau partitioning itu ada kayak pakai nilai tengahnya gitu, Bu. Atau centroidnya sebagai pusat dari kelompok datanya gitu, Bu. oke. Memang ya, nanti di partitioning nah ada yang namanya pusat klaster. Tapi di hierarchical itu kita juga bisa buat atau bisa kita hitung pusat klasternya. Buat apa sih pusat klaster itu? Pusat klaster itu untuk melihat karakteristik dari setiap klaster. Jadi enggak masalah dia hierarchical atau partitioning, yang pasti dia tetap bisa dihitung pusat klasternya ya. Jadi kurang mengena ya, El ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Bedanya hierarchical sama partitioning apa? Fasya, mau coba jawab? Suaranya belum masuk, Fasya. Kurang tahu, Ibu. Oke, kurang tahu. Mungkin Rakan? Mungkin kalau partisi itu adalah pembagian ruang atau wilayahnya secara fisik, sedangkan kalau hierarki adalah susunan atau struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan atau level itu. Oke, ya. Mungkin ada yang lain yang bisa membantu. Mustika? Kurang tahu, Ibu. Serlinda? Halo, Kurang Serlinda? tahu, Ibu. Oke, Aulia? Kurang tahu. Karen? Sepertinya kalau partitioning butuh jumlah klasternya di awal, Bu. Oke, betul sekali Karen ya. Memang nanti di hierarchical itu bentuknya ada hierarkinya. Jadi nanti bisa dipotong berapapun. Nah, bedanya sama partitioning itu adalah kita menentukan K-nya dulu atau banyaknya klasternya terlebih dahulu. Sedangkan kalau hierarchical kita tidak menentukan banyaknya klasternya. Tapi kita bentuk dulu hierarchicalnya, baru nanti bisa kita potong berapa. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, saya next untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan terakhir ya, Nak ya. Oke, saya next saja. Jika suatu pengamatan masih sama soalnya dan terbentuk dua klaster, yaitu C1 dan C2, maka nanti pusat klasternya itu ada apa aja sih? Yang pertama rata-rata pada C1, rata-rata pada C2, atau rata-rata setiap variabel X-nya, atau nanti terdapat setiap variabel X-nya pada setiap klaster, atau rata-rata AB sampai G-nya.
Oke, yang menjawab 3 orang, yang betul 2 ya. Yang benar adalah rata-rata setiap variabelnya pada setiap klasternya, Nak. Karena variabelnya ada 3, nanti pun juga ada 3 ya variabelnya dan setiap klasternya. Jadi kalau di sini 2 variabel X, 2 klaster, berarti nanti matriksnya 2 kali 2. Ya, berarti ada 4 ngitungnya pusat klasternya kayak gitu. Bukan rata-rata pada C1 atau rata-rata pada C2 di mana nanti hanya ada satu rata-rata di tidak peduli banyaknya X-nya. Nah, seperti itu. Padahal kita akan melihat karakteristik variabel X-nya itu nanti dia cenderung X1 ternyata cenderung ke klaster 1. Sedangkan yang S2 itu paling tingginya di klaster 2. Jadinya kita lihat atau kita bisa bentuk karakteristiknya seperti itu ya. Oke. Kita lihat Rakan juara 3. Selamat ya Rakan. Mustika Ayu juara 2 dan juara satunya adalah kita lihat siapa? El. Selamat ya El, Rakan dan Mustika. Kemudian ada yang juara 4-nya ini adalah Pasha ya tadi ya, sama siapa ini? 4 sama 5-nya tadi sudah hilang. Seperti itu ya. Kita akan kembali lagi ke materinya. Di punya kalian kemarin sudah dari YouTube-nya kan membahas mengenai Kamins ya semuanya ya, belum membahas mengenai kamedoid ya. Betul? Oke, saya akan membahas mengenai kamedoidnya sekarang ya. Saya akan membagi 2 layar saya. Apakah kalian terlihat jelas atau tidak jelas? Melihat, Bu. Oke, Jelas. jelas ya. Dari algoritma Kamins yang ada di PowerPoint atau yang ada di materi, itu kan ada beberapa step ya. Step pertama, partisi objek menjadi himpunan bagian non-empty. Jadi semuanya harus masuk ya. Kalau kita sudah menentukan banyaknya klaster 2, ya udah kita random 1 sama 2. Boleh nggak Bu saya randomnya ini 1, 1, 1, 1, terus sisanya ini 2 sendirian gitu. Terserah kalian. Itu hanyalah random. Tapi biasanya ketika kita penyusunan randomnya di awal ini tuh berbeda dengan yang running di R, nanti hasilnya pun bisa jadi berbeda. Seperti itu. Jadi kalau mau mencoba, kita randomnya sesuai dengan punyanya R ya, kalau mau sama. Nah, bedanya masih sama untuk kamedoid yang langkah pertama, langkah keduanya ini bagaimana? Tetap sama ya, tapi kita akan menghitung pusatnya atau pusat klasternya ya. Pusat klasternya, bagaimana cara menghitung pusat klaster? X2, kelihatan nggak kalian, Nak? Saya gini kan ya. Nah, saya buat seperti ini ya. Ini C1, ini C2. Oke? Dari sini kita akan hitung. Kalau pusat klaster yang ada di sini itu adalah rata-rata untuk klaster pertama dan variabel X1, maka kita akan melihat di kamedoid, berarti kita akan menghitung apanya, Nak? Median. Ya, mediannya. Untuk X1 yang klaster 1, berapa mediannya? Ini ya. 1. Ada nggak ya di sini median if? Nggak ada ya, mediannya aja ya. Oke, mohon disebutkan aja nilainya. Berarti untuk yang klaster 1 ini 1 ya, betul? Ini ya, kemudian 5, kemudian 1, kemudian 1. Oke, karena dia adalah klaster 1 punyanya X1. Hasilnya seperti ini. Untuk yang C2 bagaimana, Nak? Median keberapa ini? Ini punyanya X1 yang C2. Berarti 2, kemudian 4, kemudian 4. Oke. Kemudian kita hitung lagi median dari yang X2 sekarang untuk C1. 1, kemudian 3, 3, dan 1 ini ya. Kemudian yang sekarang C2. Nah, 5, kemudian 1, kemudian
2. Ini hasilnya atau pusat klaster yang terbentuk ya. Langkah ketiganya apa, Nak? Langkah ketiganya menghitung distance-nya ya. Menghitung distance dari distance X C1. Ada yang bisa mencoba menghitungnya? Ada yang bisa menghitungnya gimana distance yang ngitungnya kemarin? Tuh kan ada distance PCI. Itu gimana caranya? Sama dengan? Ayo, minta tolong. Minta tolong. Ayo. Sama dengan? Gimana ngitung distance-nya itu? Ini 3 masih dikurang 1 kuadrat, Bu. berapa? 3 dikurang 1 kuadrat. 3 dikurang 1 1. kuadrat. Ini ya. Oke, kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2. Mana 2? Nah, ini X2 ya. Dikurangi. Iya, Dikurangi 2 kurang 1. 2 2 kurang kurang 1 1 kuadrat. kuadrat. Sudah? Manakah yang harus dikunci? Ini ya. Sorry, G-nya ini ya yang harus dikunci ya. Sama ini ya. Oke. Sebentar. Ini saya kebanyakan kurungnya. Oke, ini sudah betul ya. Kemudian lagi untuk yang X2. Untuk yang C2. Oke, gimana untuk yang C2? Ini ya, 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi ini ya, dikurangi 1 dulu ya, dikuadratkan ya, kemudian ditambah dengan 10 menit lagi sudah habis. 2, 4 dikurangi X2 dikuadratkan. Seperti ini ya, Nak ya. Nah, kalau sudah kita hitung untuk semua objeknya ya, untuk semua objeknya. Nah, kalau sudah selesai dihitung untuk semua objeknya, distance-nya ini masih dalam bentuk kuadrat ya, Nak ya. Jangan lupa pangkat 2-nya karena dia masih kuadrat. Nah, kalau sebenarnya itu harusnya dihitung adalah square-nya. Kalau sudah selesai, apa yang harus kita lakukan, Nak? Kalau sudah dihitung distance-nya, ngapain? Kita ngapain? Kita ngapain? Kalau sudah, Dikelompokkan berdasarkan jarak terdekatnya ke oh, ininya, Bu. oke, kita lihat jarak terdekatnya. Berarti dari sini kalau saya tanyakan ya, objek A itu akhirnya masuk ke klaster berapa? 1, Bu. 1. Kalau objek B 1 juga. 1, objek C 2. 2, objek D 2 juga, Bu. 2, objek E 1. 1, objek F 2. 2, objek G 2 juga, Bu. 2. Setelah itu kita ngapain? Kalau sudah ketemu kita apa? Kita harus ngapain? Kita lihat apanya dulu? Lihat kelas awalnya tadi, Bu. Lihat kelas awalnya. Kenapa dengan kelas awalnya, Nak? Kalau terjadi perubahan kelas, nanti lanjut ke iterasi berikutnya, Bu. Oke, berarti kita akan cek terlebih dahulu apakah ada perubahan atau tidak di objek A. Objek A ada perubahan? Tidak, Bu. Tidak. Objek B Ada. Berubah. ada, berubah ya, berubah. C Berubah. berubah. D Tidak, Bu. tidak. E
Tidak, Bu. Tidak. F, F tidak juga, Bu. tidak. G, Berubah. berubah. Oke. Nah, iterasi ini kalau misalkan salah satu dari adanya perubahan, ya, ada berubah di sini sebanyak 3 objek. Nah, maka itu bisa dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Dengan cara yang sama, kita hitung lagi pusat klasternya, baru kita hitung distance-nya, baru kita tetapkan klasternya, baru kita lihat ada perubahan tidak. Nah, bagaimana kalau misalkan ya dia itu berubah terus, enggak berhenti-berhenti, Bu. Padahal saya sudah melakukan iterasi sebanyak 100 kayak gitu. Berarti kita harus ngapain? Yang biasanya ada di machine learning. Jadi stopping dari iterasi itu ada 2 ya, Nak ya. Yang pertama itu ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan berarti lanjut. Atau nanti banyaknya iterasi. Nah, kalau banyaknya iterasi berarti kalau kita sudah tetapkan maksimal iterasinya 100 gitu ya. Berarti nanti di iterasi 100 ya udah itulah yang akan kita gunakan. Dari sini kalian paham? Saya stop share ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham antara K-median atau K-medoid dengan K-means. Enggak ada yang mau ditanyakan? Benar? Sudah? Yakin? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat dan ilmu yang kita pelajari sangat bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak.